pimpinan Dewan dan seluruh anggota DPR menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru. Terjadi keterlambatan ini bukan alasan, tetapi ada beberapa hal yang harus dianggap penting, yaitu pertama yaitu APBD yang bersumber dari DAU itu memang ada juga yang diarahkan. Hal ini membuat sedikit terlambat, jadi tidak ada alasan, tetapi pada prinsipnya kami DPR bersama dengan pemerintah akan membahas dan menyetujui untuk kepentingan masyarakat. Jadi keterlambatannya tidak ada alasan lain, hanya faktor pertama yaitu ada beberapa sumber dari DAU-nya ini diarahkan, sehingga itu membuat di daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Oleh sebab itu sedikit terlambatnya dari sisi itu saja. Ini APBD 2023? Ya, APBD 2023. Berapa besarannya? Itu 2 triliun lebih. 19 miliar. 2 triliun 19 miliar. Untuk daerah pemekaran DOB ini kan ada bantuan dari kabupaten di sekitar 10 miliar. Mungkin DPR sudah pernah membahas itu untuk mempersiapkan. Ya, memang itu sudah, dan dalam perubahan kami sudah alokasi anggaran 5 miliar dan di APBD Indo. Itu menjadi kewajiban kabupaten yang masuk dalam setiap provinsi. Jadi provinsi pemekaran itu harus dibiayai oleh beberapa kabupaten. Seperti kami Jawa Timur tetap membiayai untuk, dan ini memang wajib daerah untuk membiayai. Oke, ya ada tambahan Bapak mungkin? Cukup. Itu aja ya. Oke, kita langsung ke Pak Bupati ya. Pak Bupati, APBD Kabupaten Yahukimo ini nih terbesar, bahkan melebihi dari Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana nanti prosesnya ini nanti untuk 2023 pengalokasiannya nanti? Yang pertama, sepanjang sejarah kita harus bersyukur sepanjang sejarah Kabupaten Yahukimo terbentuk. Kali ini kita bisa mencapai angka 2 triliun 19 miliar lebih. Nah, ini bukan asal dapat, tetapi ada yang berdasarkan kerja keras, ada juga yang berdasarkan lobby-lobby, ada juga yang berdasarkan memang kewajiban transfer dari negara. Sehingga kita bersyukur untuk jumlah yang besar itu. Hanya tadi dalam pembukaan sidang saya sampaikan bahwa dalam penjabarannya karena bunyi besar, tetapi itu keperuntukannya sudah dialokasikan semua. Seperti contoh, untuk dari DAU ini sekarang kami mengalami kesulitan sebagaimana Ketua sampaikan tadi, bahwa dana itu dialokasikan 93 miliar untuk DAU yang diarahkan. Itu untuk pendidikan. DAU yang diarahkan ke kesehatan 77 miliar. DAU yang diarahkan ke PU atau infrastruktur 12 miliar. Sehingga otomatis belanja DAU kita yang 700 M itu tidak cukup, karena insentif, tadi saya lupa bilang dalam sidang, insentif kita naikkan 20%. Sehingga memang ada bunyi besar, tetapi luas wilayah kami ini 17.200 km persegi, jumlah kecamatan 51 distrik, jumlah desa 517 kampung, kemudian juga ada 10 denominasi gereja. Sehingga ketika pengalokasian itu untuk hibah wajib dari Otsus, yaitu untuk gereja dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan, hibah wajib dari DAU, yaitu untuk menunjang keamanan dan lain-lain yang kita taruh di Kesbangpol. Kemudian juga kewajiban kita ke BPJS, di sana ada 10 M, ke peningkatan bantuan kepada mahasiswa juga kita kasih naik ke 10 M, kemudian juga belanja kita yang lain-lain, sehingga APBD baik Otsus dan DAU ini betul-betul menyentuh masyarakat. Sehingga kita bersyukur terutama untuk dana DAK. Dana DAK ini kita sudah ditolong oleh teman-teman di Bappenas maupun Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten, DPRD kerjasama sehingga DAK kita naik, sehingga infrastruktur dari satu sisi akan dibangun dari DAK, baik puskesmas maupun pendidikan maupun sektor lain. Tapi juga dari Otsus kita cukup untuk membangun tahun 2023 ini. Hanya di DAU yang kami mengalami goncangan karena ada kebijakan negara untuk ada
pengarah atau diarahkan ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ini mempengaruhi belanja pemerintah daerah yang sangat signifikan dan menggoncangkan, sehingga salah satu faktor keterlambatan pembahasan itu juga karena itu. Tapi saya berterima kasih karena pimpinan Dewan lengkap mau bahas di akhir tahun ini, sehingga kita tetap ketok palu di bulan Desember, lalu Januari kita sudah laporkan evaluasi di APBD Provinsi. Saya sudah koordinasi dengan Sekda Provinsi untuk evaluasi, setelah ini langsung dihubungkan sehingga semua akan normal. Kenaikan dari DAK itu sekitar berapa persen, Pak? Kita kenaikan dari DAK itu tahun ini kita 300-an M, sedangkan tahun lalu hanya 80. Itu sudah signifikan sekali. Nah itu sebuah prestasi. Makanya tadi dalam pembukaan saya sudah sampaikan bahwa tanpa orang kerja tidak mungkin barang itu naik. Ya, kita juga harus sedikit belajar rendah hati, bangun pertemanan dengan baik, lobby dengan komunikasi yang baik, mempresentasikan dengan angka, kemudian juga tingkat kesulitannya seperti apa sehingga orang tergerak untuk menaikkan. Karena seluruh Indonesia melakukan hal yang sama untuk peningkatan itu. Untuk dana otsus, Pak, apakah ada terjadi perubahan angka mungkin? Kita juga perubahan naik signifikan. Artinya kita terbesar di Papua karena kemarin kita penyerapannya terbaik. Kita ada penyerapan dana desa terbaik, penyerapan dana DAK terbaik, penyerapan otsus terbaik untuk Papua dan Papua Barat. Kemarin di Makassar penilaiannya begitu, sehingga tahun ini kita naik, kita harap tahun depan kita bisa mempertahankan semua itu. Tapi yang paling penting bukan pujian atau penghargaan dari luar, tapi bagaimana dampak di lapangan itu kita selalu jaga. Kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas pertumbuhan orang, bagaimana perputaran ekonomi, dan juga lalu lintas keuangan dan lain-lain yang kita jaga supaya masyarakat stabil. Pak, melihat dari APBD tahun sebelumnya, di APBD 2023 ini apa yang harus dilakukan, memang perubahan total dan yang harus ditata baik yang jika dibandingkan dengan APBD 2022? Kita tidak ada pengaruh karena visi sudah jelas, Renstra sudah jelas, jadi tetap jalan dalam visi, tidak boleh goncang. Jadi pendidikan tetap prioritas, kesehatan prioritas, kemudian juga kemandirian tetap prioritas. Nah, kalau dalam waktu berjalan ke depan, saya ada bercita-cita untuk bagaimana kita lebih ke ekonomi. Bagaimana putra daerah punya LSM, bagaimana putra daerah bisa main di pertanian dengan modal yang cukup, mereka bisa menjual ke Freeport, mereka bisa menjual ke pasar mana dan sebagainya. Tapi tahun ini kita hanya lebih fokus ke bagaimana sumber daya manusia ini lebih siap untuk menghadapi tantangan. APBD sebelumnya secara total kita masih 1.400.000.000. Jadi kita kali ini kalau naik 1 triliun ini berarti naik 600-an. 2 triliun 19 berarti naik 400-an. Hanya lebih banyak dari dana BOS untuk sekolah, dana BOK untuk kesehatan, bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional sekolah, kemudian pendampingan dari kita 10% untuk dana desa. Desa kami 517, pendampingan 10% itu kita harus store dari DAU 75 miliar. Desa-desa tidak tahu itu, bahwa kita ngos-ngosan juga untuk mendampingi itu. Begitu. Juga mempengaruhi. Sebenarnya saya sudah kirim surat ke Kementerian Ibu Menteri Keuangan supaya dana DAU yang diarahkan ini agar dipertimbangkan sebelum jadi perpres. Sekarang masih di frontalnya keuangan supaya itu dibatalkan. Karena bupati-bupati akan mengalami kesulitan kalau DAK sudah diarahkan ke pendidikan dan kesehatan, otsus sudah diarahkan ke pendidikan dan kesehatan. Kalau DAU diarahkan lagi, kita akan sulit sekali. Begitu. Gaji, kasihan pegawai juga. Begitu. Kalau tahun ini terpaksa kita naikkan insentif karena tingkat ekonomi yang susah dan krisis yang sedang terjadi, maka ada akan belanja lain yang jadi korban. Tidak mungkin tidak. Kenaikannya berapa persen insentif? Kalau kita insentif naikannya 20%. Refleksi Polda Papua kemarin, ini diakui dari salah satu daerah yang masuk dalam kategori rawan, baik dari keamanan maupun pemilu nanti, upaya antisipatif yang bisa dilakukan pemerintah. Memang dari dulu Yaokimu ini dinamis, karena memang berdasarkan penilaian kita masuk daerah rawan, tetapi pemilu yang lalu kita tidak masalah
peristiwa 3 Oktober itu di luar pemilu. Iya. Sehingga itu kita tidak bisa hubungkan, tapi pemilu kita aman. Nah, pemilu yang akan legislatif maupun pemilu bupati yang akan datang kami yakin akan aman-aman. Keamanan yang terjadi penembakan kemarin selalu bilang orang tak dikenal. Sekarang ini saya mau tantang untuk jadikan orang tak dikenal itu menjadi orang dikenal. Supaya kita lihat orang-orang itu dihakimi di pengadilan. Ini kan tidak ada begitu terus. Sehingga ini yang tantangan kita sama-sama. Nah, tantangan saya juga dengan DPR sama-sama adalah bagaimana mengurangi angka stunting. Ini kita memang harus prioritas daerah-daerah tertentu stuntingnya anak umur sudah lewat tapi anak masih kecil. Ini tantangan kita yang saya lihat di beberapa kecamatan. Ibu dalam posisi tidak normal mengandung anak yang misalnya umurnya dalam perut itu kilonya besar atau panjangnya ini, pada waktu melahirkan beberapa hal yang ini. Sehingga kita kerjasama dengan Rumah Sakit Siloam, dengan perusahaannya Pak James Riyadi untuk stunting ini kita bagaimana kampanyekan terus sosialisasi supaya anak lahir sehat dan 10-20 tahun ke depan orang yang hukum itu betul-betul lebih standar semua. Tidak ada lagi yang stunting atau umur sudah besar tapi badan masih kecil. Itu termasuk ibu-ibu, sehingga kita mengalami kesulitan di melahirkan. Begitu. Berapa anggaran untuk kesehatan? Total anggaran kesehatan ini kalau dikumpul-kumpul semua, kalau DAU yang diarahkan ini lagi kesehatan mengelola sekitar 400-an, kemudian 290-an, 280-an kurang lebih, pendidikan 300-an lebih. Masih pendidikan paling tinggi Pendidikan ya, paling seperti tinggi. tahun lalu. Ya, begitu. Hanya sekali lagi saya bilang pendidikan yang tinggi itu termasuk BOS, termasuk karena itu masuk ke rekening kepala puskesmas dan kepala sekolah. Jadi kita tidak lihat, kita hanya tahu abuknya saja. Abuk itu dia punya gambaran di APBD saja. Nah, uangnya itu lari ke rekening langsung. Oh, berarti target ini penyerahan DIPA ini Januari sudah penyerahan DIPA atau? Kita sudah tuh, ini sudah sidang. Iya, habis. Oh, DPA. DPA-nya. DPA bisa, DPA Januari lah. Yang dituntut sekarang ini supaya tidak kena penalti, kita percepat sidang dulu. Soal nanti bagi DPA dan lain-lain itu lihat kemudian. Saya perdalam sedikit soal stunting. Mungkin usulan Bupati pada Dinas Kesehatan untuk menjawab tantangan stuntingnya apa? Untuk menjawab tantangan stunting ini kita kerjasama dengan UNICEF, kita kerjasama dengan PKK, kita kerjasama dengan Yayasan Siloam, kemudian juga kita kerjasama dengan organisasi lain seperti Yasumat dan juga yayasan dari gereja dan lain-lain untuk bagaimana stunting ini kita kurangi begitu. Terutama daerah-daerah tertentu seperti daerah bagian timur ini jadi fokus perhatian kita supaya angka itu kita bisa kurangi. Dan itu dokter-dokter pilihan dari Rumah Sakit Siloam sudah ada di beberapa kecamatan, terutama di Nalca, di Koropun, dan di beberapa tempat untuk penanganan itu secara khusus. Nah, kita sedang mencari variabel itu ketika rumah sakit kita di DKI kerjasamakan dengan Siloam. Banyak perubahan yang akan terjadi. Kita buka diploma D3 keperawatan, mereka yang buka, kita hanya fasilitasi. Kemudian rumah sakit kita juga mereka yang mengelola, kita punya asetnya saja. Nah, ketika manajemennya kita perbaiki, pasti mempengaruhi ke daerah-daerah terluar. Begitu. Ini belum ada data, tetapi secara rata-rata lumayan. Lebih banyak di daerah mana? Kalau lebih banyak di daerah Nalca, daerah Mek ini lari sampai dengan Suntamon, dia lari sampai dengan daerah Kimial ini sampai dengan daerah Ninia, Unaukam itu masih tinggi untuk kita dorong. Nah, makanya kita harus bersedia nutrisi yang cukup pada waktu anak masih hamil dalam kandungan, kemudian juga kita perhatikan hal-hal lain dalam hal tertentu sehingga anak-anak itu lahir dalam keadaan yang sehat. Terima kasih.